Diketahui kecepatan pesawat luar angkasa relatif terhadap bumi V sama dengan 0,6 c. Waktu yang diukur di pesawat waktu bergerak. Ditanyakan berapa waktu yang diukur oleh pengamat di bumi waktu diam. Delta T aksen. Jawab, yaitu rumusnya delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat. Delta T aksen sama dengan 2 per akar 1 kurangi kurung buka 0,6 kurung tutup kuadrat. Delta T aksen sama dengan 2 per akar 1 kurangi 0,36. Dari mana 0,36? Dari 0,6 dikuadratkan. Sama dengan 2 per akar 0,64, yaitu hasilnya dari 0 kurangi 0,36. Delta T aksen sama dengan 2 per 0,8. Dari mana 0,8? Dari akar 0,64. 2 dibagi 0,8 sama dengan 2,5 jam. Ada dua orang, A dan B. A berdiri di atas tanah dan B berada di suatu pesawat. Pesawat itu bergerak dengan kecepatan 0,8 c atau kecepatan cahaya. Jika jarak hidung pesawat ke ekor pesawat adalah 50 meter, bagi pengamat yang diam atau pengamat yang di dalam pesawat, maka pengamat yang di dalam pesawat akan mengamati bahwa panjang pesawat atau jarak dari hidung pesawat ke ekor pesawat itu adalah tetap 50 meter. Bagi orang yang diam di atas tanah, panjang pesawatnya menjadi delta L sama dengan delta LO dikali akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat. Jika bagi orang yang diam di dalam pesawat, panjang pesawatnya adalah 50 meter, maka bagi orang yang di atas tanah menjadi delta L sama dengan, kan di sini delta LO-nya sudah diketahui yaitu 50 meter, maka dimasukkan saja 50 meter dikali akar 1 min V kuadratnya sudah diketahui 0,8 C kuadrat dibagi C kuadrat, sehingga delta L sama dengan 50 meter dikali akar 1 min akar 1 dikali 0,8 kuadrat hasilnya 0,64. Maka 50 meter akar dari 0,64 hasilnya 0,36. Maka 50 meter akar dari 0,36 hasilnya 0,6. Sehingga hasil akhirnya adalah delta L sama dengan 50 meter dikali 0,6 hasilnya 30 meter. Bagi orang yang diam di atas tanah, si pesawatnya tidak lagi menjadi 50 meter, tetapi hanya 30 meter saja karena menyusut. Contoh soal massa relativistik. Sebuah partikel memiliki massa diam sebesar 2 kg. Jika partikel tersebut bergerak dengan kecepatan 0,9 c relatif terhadap pengamat, berapakah massa relativistik partikel tersebut? Penyelesaian. Yang diketahuinya M0 sama dengan 2 kg dan V-nya sama dengan 0,9 c. Dan yang ditanyakan massa relativistik atau M. Jawab, kita gunakan rumus massa relativistik. M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0-nya 2 per akar
1 min V-nya 0,9 C kuadrat. Di sini C kuadratnya tulis lagi di bawah. Sama dengan 2 per, ini karena sama C, kita coret aja. Sama dengan 2 per akar 1 min 0,9 kuadrat. Substitusikan nilai yang didapat. M sama dengan 2 per akar 1 min 0,9 kuadrat. M sama dengan 2 per akar 1. Ini 0,9 kuadratnya dikuadratin atau di pangkat 2. Jadi 0,81 sama dengan 2 per, ini 1 dikurangi 0,81 sama dengan 0,19. M sama dengan 2 per 0,19 nya diakarin jadi 0,435 sama dengan 2 dibagi 0,435 sama dengan 4,6 kg. Jadi massa relativistik partikel saat bergerak adalah sekitar 4,6 kg. Sebuah partikel memiliki massa sebesar 0,05 kg. Jika seluruh massa partikel ini dikonversi menjadi energi, berapakah energi yang dihasilkan? Dan diketahui M sama dengan 0,05 kg. Dan C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 M per S. Ditanyakan berapakah energi E yang dapat dihasilkan jika seluruh massa partikel dikonversi menjadi energi. Rumusnya adalah E sama dengan mc kuadrat. E sama dengan 0,05 dan C-nya adalah 3 dikali 10 pangkat 8. Jadi E sama dengan 0,05 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 kuadrat. Sama dengan 0,05 dikali 9 kali 10 pangkat 16. Ini dari sini dikebawahkan, lalu 9 dikali 10 pangkat 16 itu dari 3 pangkat 2. Hasilnya 9, lalu 10 tetap, lalu 8 dikali 2 hasilnya 16. Lalu 0,05 dikali 9, hasil sebenarnya adalah 0,45 dikali 10 pangkat 16. Dan hasilnya menjadi 4,5 dikali 10 pangkat 15. Kenapa hasilnya 4,5 dikali 10 pangkat 15? Karena nolnya dihilangkan, lalu pangkatnya juga menjadi berkurang. Jadi, dari yang hasilnya 0,45 menjadi 4,5 dan hasilnya 10 pangkat 16 berkurang menjadi 10 pangkat 15. Jadi, energi yang dapat dihasilkan adalah 4,5 dikali 10 pangkat 15 Joule. Contoh soal, suatu reaksi nuklir menghasilkan energi sebesar 4,5 kali 10 pangkat 12 Joule. Hitung massa yang berkurang menguap menjadi energi akibat reaksi ini. Sebelum kita jawab, kita cari dulu yaitu pada soal ini diketahui energi yang dihasilkan yaitu sebesar 4,5 kali 10 pangkat 12 Joule. Dan nilai kecepatan cahaya yang selalu konstan yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Ditanyakan pada soal ini yaitu massa yang berkurang atau M. Kita jawab soal ini menggunakan rumus E sama dengan massa kali kecepatan cahaya kuadrat. Karena yang ditanyakan
yaitu massa atau M, kita balik rumusnya menjadi M sama dengan energi dibagi kecepatan cahaya kuadrat. Dan energinya yaitu sudah diketahui, yaitu 4,5 kali 10 pangkat 12, dan kecepatan cahayanya yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Karena pada rumusnya yaitu C kuadrat, maka kita kuadratkan dan selesai. Kita tulis lagi 4,5 kali 10 pangkat 12. Kemudian 3 pangkat 2 yaitu 9 dikali, karena pangkat kemudian pangkat lagi berarti 8 dikali 2 yaitu 16, jadi 10 pangkat 16 sama dengan 4,5 dibagi 9 yaitu 0,5 dikali 10 yaitu 10 pangkat 12 dikurangi 16 yaitu min 4, jadi 10 pangkat min 4. Bisa kita ubah juga nilai dari 0,5 kali 10 pangkat min 4 ini menjadi 5 dikali 10 pangkat min 5 atau 0,00005 dan satuannya yaitu kilogram.